Halo semuanya, sawadikir, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, yang bulan Desember ini kita sedang deg-deg cemas. Ada kadang kita merasa percaya diri bahwa tim penyidik akan segera umumkan siapakah tersangkanya. Kadang juga kita merasa nggak percaya diri, apakah mungkin ini Polda Jawa Barat akan berani dan juga percaya diri menentukan siapakah tersangkanya. Sekali lagi, tersangka di kasus ini setelah hampir 4 bulan aku amati, kemungkinan besar tersangka ini terbagi dalam beberapa kategori. Pertama bisa saja pelakunya pasti, kedua adalah siapakah dalangnya, ketiga adalah orang yang membantu, ataupun yang keempat adalah orang yang mengetahui. Tapi hari ini kembali ya, kita tuh kayaknya diberikan semangat baru lagi, optimis baru lagi pada saat aku melihat tayangan dari Kompas TV yang di sini menyatakan bahwa Irjen Pol Suntana, Kapolda Jawa Barat, mengatakan beliau bahwa insya Allah kita yakin kita akan segera umumkan siapakah pelaku atau tersangka dari kasus pembunuhan yang sudah hampir 4 bulan ini. Sebenarnya aroma ataupun juga vibes positif dari tim penyidik ini bukan kali pertama ya kita dengar di media massa. Sejak bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, mulai dari Kadif Humas Polda Jawa Barat, kemudian kembali lagi di awal-awal kasus adalah Kapolres Subang, mereka semua sangat optimis dan percaya diri. Tapi sepertinya percaya diri saja kayaknya kurang cukup nih. Apakah terlalu hati-hati juga tim penyidik? Karena sudah memasuki bulan keempat, otopsinya sudah 2 kali. Dari awalnya 25 saksi, sekarang total terakhir kita ketahui ada 55 saksi yang telah diperiksa. Ada banyak tim ahli yang diterjunkan, yang diperbantukan dari Mabes Polri dan juga Polda Jawa Barat, yang awalnya kasus ini ditangani Polres Subang, kemudian diambil alih Polda Jawa Barat sejak beberapa minggu lalu. Tapi kalau tahun ini kayaknya belum ada pengumuman, kayaknya agak sedikit membuat kita berpikir banyak banget ada apa dengan Polda Jawa Barat. Nah hari ini Irjen Pol Suntana, Kapolda Jawa Barat, mengatakan sesuatu hal yang membuat kita masyarakat memiliki optimisme lagi bahwa kasus ini akan segera terungkap. Apa yang dikatakan beliau? Kita simak dari tayangan Kompas TV berikut ini. Insya Allah kita sudah mengumumkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya. Oke. Dalam waktu dekat sudah mengarah ke nama-nama tersangkanya. Oke, dalam waktu dekat sudah mengarah ke nama-nama tersangkanya. Oke, ini nggak tahu nih, ini bahasanya adalah bahasa yang masih sangat bersayap, masih banyak diplomatic words di sini. Nggak tahu insya Allah itu apa ya maksudnya kalau di Indonesia. Kalau secara harafiah artinya insya Allah itu artinya adalah 99% itu pasti, hanya 1% yang bisa membatalkan adalah dari kehendaknya Allah gitu. Tapi kan kadang kalau di Indonesia tuh orang ngomongin insya Allah juga kadang cenderungnya adalah tidak benar gitu. Tapi kalau aku tangkap dari seorang Kapolda nggak mungkin lah. Aku punya banyak banget teman-teman yang di militer seperti itu. Salah satu hal yang paling aku suka adalah dengan ketepatan ucapannya. Rata-rata orang-orang militer tuh pada saat mengatakan A, dia pasti akan tetap fokus dan konsisten dengan apa yang dikatakan. Kalau kita melihat dari pikiran yang tidak ada kebencian apapun, menurut aku secara pribadi pernyataan dari Kapolda Jabar ini memang sangat yakin, sangat percaya diri dalam waktu dekat akan segera diumumkan siapakah tersangkanya dan sudah ada nih nama-nama memang sudah dicurigai. Tapi yang menjadi problematika sekarang adalah dalam waktu dekat. Ini yang masih subjektivitinya tinggi. Waktu dekat ini setiap orang pasti punya kategorinya berbeda-beda. Mungkin sebulan lagi, seminggu lagi, 2 bulan lagi kita nggak tahu. Tapi aku sih melihat ya bahwa memang tidak bisa dipungkiri. Ada dari Kadif Humas Polda Jawa Barat pun juga berkali-kali di wawancaranya mengatakan kita itu harus hati-hati. Ini adalah hak asasi manusia. Jangan sampai orang yang tidak bersalah malah justru menjadi orang yang tersangkanya. Betul sekali, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi kalau menurut pengamatanku pribadi, itu adalah hal yang benar. Tapi sepertinya juga ada keraguan-raguan ya dari tim penyidik di sini untuk menentukan siapa tersangkanya. Karena mungkin masih ada sifatnya ini adalah subjektivity. Kalau aku melihatnya, menilainya ini adalah opini pribadiku ya. Kalau kalian punya opini pribadi lain ya tidak masalah. Tapi kalau menurut aku melihatkan bahwa untuk alat bukti, untuk menentukan satu tersangka kan memang dibutuhkan 2 alat bukti ya, bukan 2 barang bukti, tapi alat bukti.
Misalnya adalah ya keterangan saksi, ataupun juga keterangan ahli, ataupun surat, atau contoh-contoh lainnya yang sudah diatur dalam undang-undang untuk sebagai perihal adalah berkaitan dengan alat bukti. Kalau memang aku berkali-kali bilang bahwa untuk kasus ini memang si pelaku dan juga teman-temannya, orang yang membantu, orang yang mengetahui, ataupun juga si dalangnya, mereka ini kan sudah sangat well prepare ya. Well prepare-nya tuh nggak cuman sekedar kata-kata. Apa maksudnya Anjas ini ngomongnya well prepare? Ya pertama beginilah, pada saat mereka melakukan eksekusinya, sudah pastilah itu tidak mungkin satu orang, pasti lebih dari satu orang. Dari jejak kakinya pun ditemukan 2 orang kan ya, yang di lokasi kejadian. Memang minim jejak DNA di lokasi kejadian atau bahkan malah terlalu banyak gitu. Tapi kalau aku menilai di sini, sepertinya jejak DNA di lokasi kejadian itu cukup sedikit kalau mengambil sampelnya itu di tanggal 18 Agustus, karena kita melihat jejak digital membuktikan bahwa dari teman-teman YouTuber dan juga media massa kita ketahui tim penyidik itu selesai melakukan identifikasi di hari kejadian itu sampai malam hari kan ya. Dan aku yakin banget teman-teman tim penyidik dari Inavis itu relay-nya lebih besar adalah di tanggal 18 Agustus. Tapi kalau pengambilan sampel yang mungkin dilakukan kembali setelah tanggal 18, misalnya di tanggal 19, 20, atau setelahnya yang which is fine gitu, itu menurut aku pengambilan sampelnya tidak bisa dirilai terlalu tinggi ya. Validity-nya nggak terlalu tinggi. Kenapa Anjas? Karena ya suka nggak suka, kita ketahui ya dari banyak saksi yang sudah berbicara, ada klaim bahwa ada orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi kejadian. Nah, kalau diambil sidik jarinya setelah tanggal 18 tersebut, ya ini ada apa begitu? Well, untuk mengetahui sebenarnya sampel tersebut diambil di tanggal berapa, ya itu adalah data-data yang dimiliki dari tim penyidik. Itu adalah bagian pertama. Kenapa aku bilangnya ini sangat well prepared. Bagian kedua adalah apakah orang-orang yang masuk ke lokasi kejadian, siapapun itu ya, aku nggak menyebutkan namanya karena kemungkinan tidak hanya 1 atau 2 orang setelah tanggal 18 Agustus, setelah dilakukan pengambilan sampel di hari pertama, di hari kejadian, pasti sudah relatif bersih di hari itu. Tapi ada juga kemungkinan bahwa ada orang-orang nih yang masuk ke lokasi kejadian, orang-orang yang seharusnya tidak boleh masuk ke sana. Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena pure rasa penasaran, karena ketidaktahuan bahwa aturan hukum bahwa kalau ada kasus kejadian seperti ini sudah ada police line, orang itu tidak boleh masuk ke lokasi kejadian karena dia tidak tahu. Jadi itu jatuhnya adalah keteledoran. Itu adalah yang pertama. Atau yang kedua, ada yang sengaja memang orang-orang tertentu mengundang dalam tanda kutip dengan strategi mereka untuk membiarkan orang-orang yang berusaha banyak, karena aku melihatnya ada kecenderungan banyak yang masuk ke lokasi kejadian agar mengaburkan, mempersulit tim penyidikan, karena ada banyak banget yang sudah masuk, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu adalah salah satu strategi dari dalang dan juga tersangkanya ini, yang pelakunya ya, yang memang berusaha untuk mengaburkan kesulitan mencari titik lemah dari tim penyidik agar ini bisa menjadi salah satu bahan jika seandainya tim penyidik bisa mendapatkan sampel yang diambil di tanggal 18 Agustus tersebut sudah cukup, di mana di hari kejadian itu bisa menjadi guna alat untuk menyerang dia nanti. Lo kan ngambil sampelnya tanggal berapa ini? Itu adalah bagian yang saat ini menurut aku ngebuat tim penyidik kurang percaya diri. Padahal kan kalau kita lihat di awal kasus ini, dari Kapolres Subang sendiri pun Ibu Sumarni menyatakan ada banyak nih temuan-temuannya disampaikan ke media nasional, ke teman-teman YouTuber, ke teman-teman juga yang media cetak online. Itu kan menunjukkan bahwa ada rasa percaya diri gitu. Itu kan di tanggal 18 Agustus ya, pada saat kejadian itu sudah mulai 19 juga sudah mulai banyak media meliputnya walaupun belum besar-besar banget. Tapi setelah sebulan kemudian kan kita melihat ada banyak hal yang tidak diklarifikasi oleh tim penyidik. Misalnya adalah isu banpol atau isu yang lainnya. Karena ya ini ada banyak faktor. Mungkin kalau diklarifikasi juga menurut aku tidak akan menyelesaikan masalah sih. Misalnya ada isu A, diklarifikasi sama tim penyidik, bla bla bla. Nanti dari klarifikasi itu muncul lagi nih problematika yang baru lagi. Jadi strategi yang dilakukan untuk tim penyidik dengan tidak mengklarifikasi A, B, C, D, E itu adalah strategi yang terbaik untuk saat ini. Karena sekali lagi, apapun yang dikatakan tim penyidik, kalau memang belum ada ketahuan siapa tersangkanya, pasti akan tetap aja itu akan salah, dan malah takutnya apa yang disampaikan nanti pada saat diklarifikasi, ini klarifikasinya ke media massa ya, tapi kalau
klarifikasi secara kontennya, secara beritanya, klarifikasi nemuin langsung orang yang ngomong A, orang yang ngomong B, atau siapa-siapa yang dituduh. Aku yakin itu pasti sudah dilakukan tim penyidik, tapi bedanya adalah kalau di awal kasus ini muncul itu terbuka dengan media, tapi kalau sekarang itu tidak terbuka dengan media massa untuk temuan-temuannya. Ada positif dan negatifnya. Kalau di awal kasus ini muncul kan sama-sama nih penyidik ngomong, saksi-saksi juga ngomong. Tapi kalau sekarang sejak sebulan setelah kejadian ini, yang kebanyakan ngomong adalah dari saksi-saksinya pada ngomong semua nih. Tapi penyidiknya diem aja, jadi nggak balance gitu. Karena setiap saksi itu menyampaikan informasinya berbeda dengan versinya masing-masing. Masyarakat, netizen pun juga sama, menerima informasi dengan versinya masing-masing. Tapi penyidiknya cuma diem aja. Kalau ini semakin lama, yang pertama, ya masyarakat akan mulai kehilangan rasa percaya diri dengan polisi gitu. Karena kan ini nggak lagi ngomongin tentang Polda Jawa Barat sih. Ini sudah levelnya tingkat nasional ya. Karena kan kasus ini kan sudah dikonsumsi sama publik itu sejak 18 Agustus 2021. Kemudian juga yang ngebantu menangani kasus ini kan ada bantuan dari Mabes Polri. Otopsinya juga sudah 2 kali, tim ahli juga sudah diterjunkan di sini. Jadi kasus ini walaupun sifatnya adalah regional di daerah Jawa Barat, di Subang tepatnya, tapi levelnya ini sudah level nasional ya. Kalau ada satu hal sudah disorot nasional seperti ini, tapi tidak ada eksekusi atau hasil yang positif dengan effort yang sudah tersiar di media massa, ini menurut aku akan benar-benar mencederai nama baik dari tim penyidik, nggak hanya di Polda Jawa Barat atau Polres Subang, tapi juga polisi Indonesia secara umum. Jadi kayaknya agak hitung-hitungannya kalau secara politis gitu ya, ada dugaan bahwa kenapa ini juga sulit, karena ada dugaan nih ada orang-orang penting di balik ini semua. Kalau kasus ini terbongkar, akan terbongkar kasus yang lainnya. Menurut aku apakah itu worth it gitu, kalau harus mengorbankan nama baik dari Polri, Polisi Republik Indonesia dengan kasus ini. Menurut aku sih untuk menciptakan rasa percaya diri dari masyarakat ke polisi, menciptakan rasa masyarakat suka dan mendukung polisi itu butuh biaya, butuh waktu untuk menciptakan rasa trust tersebut. Jangan sampai hanya karena masalah ini yang mungkin saja akan mengakibatkan orang-orang penting juga terlibat, tapi mengorbankan perjuangan polisi Indonesia secara umum yang sudah membangun citra positif untuk dipercaya masyarakat, tapi hancur hanya karena hal seperti ini, hanya untuk oknum-oknum tertentu, jika memang benar ada keterlibatan dengan orang-orang penting. Karena itu adalah isu yang berkembang di masyarakat. Karena kan suka nggak suka nih, selama 4 bulan kasus ini berada, kita tuh selalu dibandingkan dengan polda lainnya atau polisi-polisi di daerah lainnya. Misalkan kejadian-kejadian yang seperti di Karawang ya, yang seorang istri bersama teman-temannya mengeksekusi seorang pria yang suaminya sendiri. Kemudian juga ada kejadian di Medan pun juga sama, kemudian di Sulawesi pun juga sama. Mereka dalam hitungan gak nyampe sebulan gitu, dan sorotan media juga tidak terlalu tinggi, hanya kalau dibandingkan dengan kasus Subang, tapi mereka bisa langsung sigap mengumumkan siapakah tersangkanya. Ya sama aja sih dengan alat-alat yang dimiliki, maksudnya untuk alat buktinya misalkan seperti ya DNA, kemudian CCTV, keterangan saksi, hal-hal seperti itu juga sama treatmentnya. Tapi kalau di Subang nggak bisa ketemu nih ada apa begitu. Aku nggak yakin ya kalau kemampuan tim penyidik Subang itu nggak bagus. Menurut aku mereka sangat bagus kemampuannya. Kerja kerasnya juga pasti lumayan, tapi mungkin ada beberapa hal yang miskomunikasi. Misalnya ada teman-teman yang mulai membuat isu di luar sana bilang bahwa ini kok Polda Jawa Barat memeriksa kembali nih, dilakukan BAP lagi ke sejumlah saksi. Bukankah mereka sudah belasan kali dipanggil di Polres Subang, tapi kok sekarang dipanggil lagi? Ada salah satu kesannya, walaupun klarifikasi dari mereka, dari Polda Jawa Barat, memang untuk pendalaman lebih lanjut atau dilakukan tes-tes lainnya, tapi suka nggak suka ini juga menimbulkan opini di masyarakat, apa jangan-jangan antara Polda Jawa Barat dengan Polres Subang itu tidak linear gitu, ada data-data yang mungkin tidak tersampaikan, baik itu karena alasan mungkin manusiawi, keteledoran, atau ada dugaan-dugaan nih, jangan-jangan karena ada oknum-oknum yang berusaha melindungi kalau kasus ini terbongkar nanti akan bla bla bla. Itu adalah hal yang memang beredar di masyarakat. Tapi
Terlepas dari itu semua, pada saat Kapolda Jawa Barat sudah mengatakan yakin dan insya Allah percaya diri keluar dari kata-kata beliau, aku sangat percaya sih dan optimis kembali. Kalau beberapa hari lalu aku sempat down, sempat nggak percaya, aduh kayaknya nggak bakal terbongkar deh tahun ini. Tapi kalau Kapolda Jawa Barat sekarang sudah mengatakan insya Allah, yang artinya hanya Allah yang bisa membatalkan. 90 manusia tidak bisa membatalkan, cuma Allah yang bisa membatalkan aja. Menurut aku sih Desember 2021 ini insya Allah juga akan segera terungkap siapakah tersangkanya. Kita akan tahu nih orang yang setega itu menghabisi 2 nyawa manusia. Hak asasi manusia penting, itu adalah nggak boleh kita bantah ya. Tapi apa kabar dengan hak asasi manusia dari Ibu Tuti dan juga Amel? Kok mereka tega gitu menghabisi nyawa mereka, apapun kesalahan mereka, manusia itu nggak berhak menyabut nyawa orang lain. So, kita nantikan kelanjutannya. Apakah pernyataan dari Polda Jawa Barat ini akan terbukti dengan kata-kata beliau, insya Allah akan segera terungkap dalam waktu dekat. Kalau dalam waktu dekat, ya menurut aku sebulan tuh lah dalam waktu dekat. Tapi kalau lebih dari sebulan ya itu sudah dalam waktu lama. Itu menurut opini aku. Kalau menurut kalian, waktu dekat ini apakah dalam waktu hitungan minggu, bulan, tahun, atau belasan tahun? We never know about that one. We'll figure out this month. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar positif, sertakan juga like kalian dan follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku juga sering bahas kasus Subang secara live di sana. Kalaupun kerap semuanya, jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.